Halo Sobat Medio, menyambut 1 tahun Medio Podcast Network by KG Media, akan ada sebuah seri terbaru yang membahas podcast-podcast oleh Medio bersama produsernya masing-masing. Spesial episode untuk produser ini akan membahas keunikan serta keseruan masing-masing produser dalam mengelola podcast mereka. Ala-ala behind the scene gitu deh. Nah, di episode kali ini, aku Muhammad Kanzia akan ngobrol bersama Iko Anata dan Ana Fatina Sari untuk membahas podcast obrolan meja makan dan tinggal nama. Kedua podcast ini memiliki segmen audio drama yang akan membawa pendengar ke dalam theater of mind-nya masing-masing. Yuk kita simak sama-sama episode kali ini. Halo Kak Iko dan Ana, apa kabar? Halo, baik. Gimana kerjanya hari ini? Lancarkah atau lagi hektik atau gimana nih? Memulai kuartal 3 2022. Kalau aku sendiri sih akhir-akhir ini kayaknya nggak terlalu hektik ya. Paling tadi itu ada tapping buat program sebelah. Ini boleh disebutin nggak merek ya? Oke. Tadi ada tapping sama Obsesif. Jadi Sobat Media juga jangan lupa dengerin Obsesif ya. Gitu. Oke, Kak Iko sendiri gimana Kak hari ini? Kalau aku per hari ini lumayan nggak berasa ya udah jam segini gitu. Kita taping ini jam 10 malam ya pendengar. Jam 3:30. Aku lagi fokus sama Special Zodiac gitu. Jadi aku lagi ngedit 12 episode. Ya semoga lancar lah sampai jam 6 ya. Amin. Amin banget Kak Iko. Nah, Ana dan Kak Iko, aku pengen nanya nih. Ada podcast yang membahas soal isinya tuh audio drama gitu. Isinya soal gimana penonton itu masuk ke dalam imajinasinya masing-masing, ngebayangin situasi yang ada di podcast. Nah, ini kan agak beda ya, karena biasanya podcast tuh pasti yang orang mikirnya, oh iya ngobrol, ketawa-tawa, dan segala macam. Gimana nih awalnya Ana dan Kak Iko ketika mendapat kewajiban untuk mengelola podcast yang mempunyai segmen audio drama? Mungkin boleh dari Kak Iko dulu. Oke. Sebenarnya untuk sebelumnya di radio aku sudah pernah buat kalau di radio itu namanya feature, jadi kayak ada selingan gitu, audio drama juga, dia genrenya komedi gitu. Nah maksudnya bisa nggak kaget gitu sama drama audio yang aku pegang sekarang gitu. Oke, jadi emang udah pengalaman duluan ya. Mungkin dari Ana deh yang baru pertama kali join ke dunia perpodcastan gitu. Oke, nah jadi itu aku cerita dikit deh. Sebenarnya kebetulan itu di klub radio kampus aku itu tuh dulu ada audio drama. Cuman pas aku join ke klubnya audio dramanya dihentikan gara-gara kekurangan manpower waktu itu. Padahal aku tuh udah penasaran banget kan, udah pengen banget handle buat nyoba terjun juga gimana sih audio drama itu tuh kayak apa gitu. Tapi sayangnya kan gak bisa. Nah pas banget pas join Medio itu awal-awal aku join ke bagiannya buat handle podcastnya format audio drama itu. Waktu itu pertama itu original series dulu nih, dikasih taunya bakalan pegang original series gitu. Terus tuh langsung ya abis itu langsung excited dong, kayak wah akhirnya mimpi aku terkabul gitu kan. Maaf lebay ya. Terus jadinya jadinya aku ngerasa seneng banget kan ngerjainnya juga ngerjainnya sepenuh hati, tulus gitu-gitu kan. Jadi tapi walaupun setelah aku join di sini tuh aku jadi tahu nih audio drama itu pekerjaan masing-masing orang di timnya tuh kan beda-beda. Kayak audio editor itu kerjanya lebih banyak, terus scriptwriter juga, dan mungkin sebagai co-producer tuh enggak terlalu langsung terjun langsung ya, tapi aku dapat insights juga nih, kayak misalnya gimana cara leading timnya, terus directing orang-orang juga buat take voice over gitu. Jadi excited terus ngerasa kayak seru banget mimpi aku menjadi nyata gitu. Oke, itu udah kerasa banget tuh ya pendengar bahwa Ana tuh excitednya real dan tulus banget gitu ya. Nah, karena keduanya udah jadi punya pengalaman nih dengan audio drama, boleh ceritain dong ke pendengar kayak tinggal nama tuh tentang apa audio dramanya, obrolan meja makan tuh tentang apa. Mungkin boleh dari Kak Iko dulu tinggal nama. Kalau untuk tinggal nama ini sebenarnya dia cerita kriminal tapi berbasis dari artikel Intisari. Jadi kamu boleh aja ngecek di Intisari. Itu ada beberapa cerita terus kita ubah jadi audio drama. Lebih ke situ sih. Memang dari awal kita menyisipkan tentang sejarah, biografi tentang pahlawan gitu. Jadi memang
selain cerita kriminal, kita juga ada cerita pahlawan. Cuma memang kita baru aktif di season 2 ini untuk pahlawannya. Jadi nextnya di season 3, season 4, dan selanjutnya pasti bakalan ada sisipan dari cerita itu. Oke, jadi kalau dari obrolan meja makan nih ya, sama dari majalah juga, dikembangin lagi sama scriptwriternya buat jadi audio drama. Nah, kalau misalnya Sobat Medio tuh suka nonton drakor nih ya, sama tuh kalau misalnya dari Medio itu tuh ada drama juga, familyhood drama gitu. Jadi misalnya nih Sobat Medio pengen ada hiburan tapi pengen ngelakuin sesuatu juga gitu. Nah, obrolan meja makan ini tuh bisa menemani, soalnya dia kan bahasannya tuh tentang ada romance juga, ada tentang family-nya juga, dan bahkan tuh ada salah satu episode nih yang judulnya memaki anak. Nah, itu tuh ada ngejelasin. Nah, itu ini ada main karakternya nih di sini nih. Jadi tuh serem. Ada bagian si anaknya tuh bilang ke diri dia kayak aku hebat, aku kuat. Nah, itu kan orang-orang tuh dari dengerin audio drama itu tuh bisa kayak kebayang, oh anak tuh abis dimarahin kayak gimana sih, terus bisa diterapin juga. Nah, jadi tuh dikemasnya tuh dalam bentuk audio drama gitu si OMM ini tuh, jadi nggak boring gitu. I see. Ini kan tentang assignment karakter kan, tentang gimana kamu berdua nih, Kak Iko dan Ana, itu sebenarnya melihat oke, karakter mana yang cocok jadi karakter ini gitu ya. Apalagi ada anak yang dimaki, terus mungkin ditinggal nama tuh ada jadi korban. Itu boleh nanya nggak, kayak gimana kamu berdua menentukan siapa yang jadi siapa? Apakah yang maki-maki itu harus yang selalu marah-marah apa gimana? Sebenarnya kalau untuk diri gue sendiri, dalam pemilihan karakter lebih ke umur sih. Misalkan umurnya tuh 25 atau 10 ya, gue carinya yang suaranya tuh segitu gitu, atau anak kecil. Jadi kalau untuk karakter marah sebenarnya semua orang bisa marah ya nggak sih? Cuma emang lebih ke intonasinya aja sama dari karakter suaranya sendiri. Karena kan setiap karakter beda-beda ya, kayak dari umurnya tua atau mudanya gitu. Terus kakek-kakek atau ibu-ibu kayak gitu-gitu sih kalau gue. Iya, sama kayak Kak Iko, mungkin dari kalau misalnya karakternya, kemarin kan pemilihan karakter kayak dari original series itu kita menentukan si Abel. Itu siapa sih Abel tuh yang bisa membawakan seorang Abel tuh yang genit tapi juga bisa marah, pokoknya yang bisa menggambarkan seseorang yang kayak Abel banget itu siapa gitu. Dan akhirnya kita ketemunya waktu itu Kak Ellen gitu. Oke, jadi memang dari karakter suara serta dari umur ya tadi. Jadi nggak terbatas tuh kayak yang suka marah harus jadi marah-marah mulu gitu. Ternyata enggak ya. Soalnya aku sempat seuzon gitu ya. Soalnya aku ditempatin yang sedih mulu. Jadi kayaknya gue dilihatnya sad boy apa gimana nih di sini gitu kan. Protes. Mungkin karena karakter suara kamu sih kan. Maksudnya lebih jadi cowoknya yang lembut gitu ya Kak. Soft boy tapi luarnya kayak cowboy. Widih, enggak deh. Oke. Cepet banget. Nah, TBL. Oke, nah selanjutnya nih kalau dari Kak Iko dan Ana, kesulitannya tuh di mana sih dalam bikin audio drama? Mungkin dari Ana dulu yang bikin original series gitu. Oke, kesulitan ya. Kesulitan itu mungkin dari hasil voice overnya sih yang beda-beda hasilnya ya. Karena kita take-nya nggak di satu tempat yang sama. Terus dari skrip juga itu kan butuh waktu yang lumayan sih buat ngembangin dari jadi sebuah cerita audio drama. Terus mungkin belum lagi kesibukan masing-masing voice over talentnya. Karena emang langsung anak-anak media yang terjun nih buat ngisinya. Jadi kadang tuh voice overnya bisa dikumpul telat gitu. Atau deadline-nya juga menyesuaikan. Jadinya juga ke audio editornya nih kasihan suka ngebut gitu. Tapi sejauh ini sih menurut aku nggak ada sih hasil audionya mengecewakan karena selalu wow gitu, bisa banget ngasih experience nyata buat pendengar. Asik, berasa lagi di tempat ya Nak. Oke, kalau misalnya aku tadi kalau dengerin cerita dari Ana hampir sama, cuma aku melengkapi aja bahwa kan kalau di media ini kan lebih banyak wanita gitu kan. Akhirnya aku kesulitannya di situ mencari peran laki-laki. Apalagi waktu itu COVID, kita masih di rumah masing-masing, terus juga tadi disebutin dari beda device, ada yang pakai iPhone, Android kan itu beda-beda ya jenis suaranya. Makanya aku memang sekarang ini dibantu juga sama Mas Agan, dia juga editor tim kami di Motion FM, dibantu sama temennya gitu. Ada dari penyiar, dari produser, terus juga ada tim dari Sonora. Jadi dari situ sih kesulitannya memang mencari perannya laki-laki. Oke, jadi memang kesulitannya selain tadi nentuin siapa yang jadi voice overnya adalah kekurangan voice over cowok ya Kak. Nah kalau gitu dari Kak Iko sendiri cara nyelesain masalah itu gimana tuh Kak? Nah kalau misalnya dari aku, memang kita tuh lagi ngebuka gitu ya.
buat teman-teman nih, misalkan pede banget gitu atau enggak memang sering gitu akan ngisi suara talent, iklan gitu, boleh banget join ke podcast kita di Drama Audio ini. Kamu bisa aja langsung kasih dummy VO kamu ke email podcast@kgmedia.id atau di medio@kgmedia@gmail.com gitu. Jadi kamu kirim, kasih tulisannya ini VO siapa gitu, untuk podcast apa, nanti kita bakal cek dan kita bakal hubungin kamu. Oke, wah itu gampang banget tuh thresholdnya teman-teman pendengar. Untuk yang bertanya-tanya kayak gimana sih mau jadi VO talent, langsung aja kirim email ke podcast@kgmedia.id dan medio@kgmedia@gmail.com. Kirimin sampel VO kamu, terus kemudian akan kita kontak untuk membantu kita dalam mengisi VO di episode-episode seru-seru dari Tinggal Nama dan Obrolan Meja Makan. Nah, satu episode yang aku ingat dari Tinggal Nama itu episode yang judulnya tuh Gunung yang Memakan 9 Nyawa gitu kalau nggak salah Kak Iko. Kalau dari Obrolan Meja Makan yang aku inget tuh ada adegan di mana anak kecil dibentak-bentak terus kucingnya dibuang. Kalau dari Kak Iko sama Ana sendiri nih, episode mana sih yang paling diingat oleh Kak Iko dan Ana dari masing-masing podcast? Atau mungkin dari original series juga boleh gitu. Oke, kalau dari obrolan meja makan nih ya, mungkin episode paling seru itu adalah yang kemarin yang judulnya Pacar Anakku Bermasalah. Itu kebetulan Kak Iko juga jadi ibu aku di situ. Ibu main karakternya. Di episode itu aku jadi main karakter gitu, dan kayak wah ini tuh kehidupan yang belum pernah aku rasain sebelumnya gitu. Kayak di dunia nyata mana pernah jadi main karakter yang beginian gitu kan. Terus dari situ tuh aku yang belum pernah merasakan berada di posisi itu dan harus mengeluarkan emosi seperti itu gitu di audio drama itu. Sama kalau dari original series itu episode terakhir sih, karena lumayan emosional juga, karena emang si Wisnunya kan, gak boleh spoiler ya, tidak boleh, harus mendengarkan sendiri. Jangan dong. Iya, pokoknya di original series ada sesuatu yang bikin si Kirana ngerasa kayak, aku jadinya sendiri gitu, karena emang ada pengaruh juga dari kejadian nyatanya kalau misalnya Kirana bakalan sendiri gitu. Episode-episode seru yang menurut aku selama pengerjaan podcast audio drama ini. Kalau Kak Iko gimana Kak? Nah, kalau aku episode pertama Nirja Banot, ada Amanda Sot, terus ada perselingkuhan, aku lupa judulnya tapi ada tentang perselingkuhan. Di situ gue ternyata tuh memang kita tidak boleh foto-foto yang sembrono, terus disimpan, dikasih ke orang lain meskipun itu orang percaya. Terus juga ada pramugari yang mengorbankan dirinya, gila setulus itu buat menyelamatkan customernya dia gitu, karena ada teroris gitu. Dan itu juga ada beberapa kisah nyata juga kan dari Nirja Banat dan sama Amanda Tot ini, jadi kamu bisa aja cek di Google gitu. Oh ternyata ceritanya seperti ini loh. Jadi lumayan, jujur gue selama pembuatan skrip tuh gue jadi seujon gitu loh, kayak ini pasti pelakunya ini nih, ini pasti pelakunya ini, tapi enggak gitu. Jadi gue kayak gue capek gitu loh sama pemikiran gue yang sambil kerjain skrip sambil mikir anjir itu pasti dia gitu. Dan sedetail itu gitu, ternyata pelaku melakukan kejahatan itu tuh sedetail itu dan aneh-aneh gitu. Dari ada yang pembunuhnya pakai lagu, ada yang ngebunuh pakai dukun, kayak gitu-gitu sih. Wah gila, menarik banget. Jadi dari yang tadi Ana cerita dia bakal ditinggal, terus kemudian ada membunuh dengan lagu, membunuh dengan dukun. Wah kayaknya gak mungkin gak didengerin gak sih Sobat Medio Tinggal Nama dan Obrolan Meja Makan ini. Tadi Ana sempat mention soal gimana membuat audio drama, itu juga ngebantu range dia sebagai VO talent. Jadi sesuatu yang dia belum pernah lakuin sebelumnya. Nah kalau Ana dan Kak Iko sendiri nih, selama membantu VO talent dalam audio drama, paling suka jadi karakter apa? Jadi waktu kecil aku tuh punya mimpi buat jadi voice over talentnya Disney. Jadi that's cute. Jadi pas masuk video tuh kan disuruh awalnya itu voice over apa ya? Waktu itu kalau nggak salah OMM dulu deh. Terus kayak, aku disuruh voice over gitu. Walaupun enggak pede sih awalnya, kayak aku bisa nggak ya gitu kan, bisa nggak ya mengeluarkan emosi yang sesuai sama yang disuruh di skrip ini gitu. Jadi tuh pas jadi voice over talent itu tuh aku kayak tadi aku bisa ngerasain apa yang orang lain rasain gitu, maksudnya kehidupan yang belum pernah aku rasain sebelumnya gitu. Jadi karakter Kirana misalnya nih.
di dunia nyata mungkin kayak mana ada sih polisi kecil gitu kan, tapi kayak di Ampas ini tuh aku jadi seseorang yang tegas, yang kuat gitu, yang kayak layaknya seorang polisi gitu. Terus kayak tadi di OMM juga aku bisa jadi main karakter gitu, yang punya keluarga kayak ibu kayak Kak Iko, terus ayah kayak Kak Deo gitu kan, terus punya pacar kayak kayak Dava kemarin gitu. Itu sesuatu yang bikin aku kayak aku belajar banyak banget, karena emang dari awal kan juga kayak aku pengen deh jadi voice over talent gitu, tapi nggak tahu kemana. Terus kayak media memberikan aku kesempatan untuk itu, jadi aku ngerasa kayak gitu. Oh my god, jadi ada golden ticket ya Nal yang kamu ambil Yes! di sini. Mantap Betul. banget. Kalau Keiko sendiri gimana Kak, selama pembuatan audio drama nih paling suka jadi karakter kayak gimana? Sebenarnya sih kalau ditinggal nama aku gak ikut banyak ya, aku lebih ke di belakang layarnya gitu, ngedirect orang gitu. Cuma ada satu drama audio yang di Anyaman Jiwa, itu tuh aku suka di situ karena kan pertama memang sesuai umur sama aku yang lebih muda. Ceritanya lebih kayak relate sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Pernah terjadi di kehidupan aku gitu. Jadi aku lebih suka karakter yang seperti Anya. Mungkin teman-teman boleh banget dengerin di podcast Anyaman Jiwa. Itu ada kisah Anya Aji, kamu bisa dengerin di situ. Oke, bener banget sih soal relate dan soal ngenaknya tuh sangat-sangat anak muda dan kita banget ya Kak Iko. Literally kita banget. Iya, lebih nyampe sih gitu. Oke. Ditinggal nampak kayak jadi penculik gitu-gitu kan, kita harus bener-bener gimana caranya kita harus jadi psikopat. Nah, itu tadi udah ada mention tuh Sobat Medio soal gimana Anyaman Jiwa akan kita bahas di episode depan. Tapi sebelum kita menutup episode ini, kan ada pertanyaan wish-nya untuk Ultah Medio kan. Nah, aku pengen kita role play dengan karakter yang disukain masing-masing. Jadi Kaiko jadi Anya untuk ngucapin Ultah Medio. Mungkin aku jadi kayak yang rame di TikTok gitu ya. Halo Bang, wish-nya buat Ultah Medio dong Bang. Coba Bang. Hai, aku Anya. Selamat ulang tahun buat Medio. Ih, Gemini. Sama kayak aku dong. Aku juga Gemini. Tapi sama sih juga kayak Laura. Ih, buat Medio. Semoga. Ayo dong. Iklan-iklan. Coba dong iklanin ke kita biar kita bisa makan gitu. Bisa gaji-gaji teman-teman Medio. Ayo dong. Tune ke podcast Medio by KG Media. Terus juga semoga semakin cuan dan semakin jaya. Mantep banget. Oke, nah kalau Ana coba nih, tadi kamu mention soal jadi Kirana polisi tegas. Boleh dong Nak, gimana wish-nya untuk Ultah Medio? Waduh, challenge nih. Oke. Medio, selamat ulang tahun ya. Aku pengen berterima kasih dulu nih buat Medio karena udah jadi tempat aku tumbuh dan berkembang. Tempat aku mengasah dan menambah skill juga. Jadi semoga Medio sukses terus. Makin meroket, makin banyak pendengarnya, makin banyak followersnya. Semoga Medio terus bersinar untuk membagikan siniar cerdas tanpa batas. Mau sekali lagi, tapi ya, jadi Ana. Jadi Ana ya? Boleh. Oke. Pokoknya mengutip lagunya Rex Orange County yang judulnya Happiness. Dear Medio, wish you nothing but a happy new version of you. Happy birthday Medio. Yeay. Oke, gila keren-keren banget ya kakak-kakak satu ini, Ana dan Kak Iko. Buat teman-teman Sobat Medio, pendengar podcast Medio yang penasaran atau pengen nyoba-nyoba jadi karakter VO talent, boleh aja langsung kirim sampel VO-nya ke medio by kgmedia@gmail.com dan podcast@kgmedia.id. Dengarkan terus podcast lainnya dari Medio by KG Media, dan terima kasih Ana dan Kak Iko. Terima kasih Kanzi. Nah, itu dia episode dari spesial episode bersama produser-produser Medio. Buat kamu yang masih penasaran behind the scene dari podcast-podcast lainnya oleh Medio Podcast Network by KG Media, ditunggu ya episode berikutnya. See you on the next episode, Sobat Medio.